Pahlawan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Kisah ini bermula pada tahun 1137 di Tikrit, yang kini berada di Irak. Lahirlah seorang anak bernama Yusuf bin Najmuddin Ayyub, yang kelak dikenal dengan gelar kehormatan Al-Malik An-Nasir Salahuddin Yusuf, atau yang kita kenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Kebangkitan di Mesir awal kariernya yang cemerlang dimulai di Mesir, di bawah pamannya, Syirkuh, yang melayani Khalifah Fatimiyah dan Sultan Nuruddin Zanki dari Suriah. Setelah kematian Syirkuh dan kemudian Khalifah Fatimiyah terakhir, Salahuddin mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1121, ia berhasil membubarkan kekhalifahan Fatimiyah yang beraliran Syiah dan mengembalikan Mesir ke mazhab Sunni, serta mengikrarkan kesetiaan kepada Sultan Nuruddin Zanki. Setelah wafatnya Nuruddin pada 1174, Salahuddin perlahan-lahan menyatukan wilayah Muslim, termasuk Suriah, untuk membentuk satu kekuatan besar. Misinya jelas, menyatukan umat Islam untuk menghadapi para tentara salib. Pertempuran Hattin dan pembebasan Yerusalem. Tujuan utama Salahuddin adalah merebut kembali Al-Quds, Yerusalem, kota suci yang telah diduduki oleh tentara salib sejak Perang Salib Pertama pada tahun 1199. Puncaknya terjadi pada tahun 1197 di pertempuran Hattin. Pasukan Salahuddin menghadapi pasukan gabungan tentara salib di dekat Danau Galilea. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan gemilang bagi kaum Muslim. Para raja dan bangsawan salib ditangkap, dan tentara salib kehilangan sebagian besar kekuatan militer mereka. Kemenangan ini membuka jalan menuju Yerusalem. Setelah pengepungan singkat, pada 2 Oktober 1197, Yerusalem menyerah kepada Salahuddin. Keadilan dan kemurahan hati. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi salah satu kisah paling terkenal tentang Salahuddin. Berbeda dengan tentara salib yang melakukan pembantaian massal saat merebut kota tersebut 88 tahun sebelumnya, Salahuddin menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan yang luar biasa. Ia membebaskan sebagian besar penduduk Kristen dengan meminta tebusan yang ringan, bahkan membebaskan banyak orang miskin tanpa tebusan sama sekali. Ia memastikan keselamatan tempat-tempat suci Kristen dan mengizinkan umat Kristen berziarah ke Yerusalem. Sikap ini membuatnya dihormati tidak hanya oleh kaum Muslim, tetapi juga oleh musuh-musuhnya di Eropa. Menghadapi Richard the Lionheart, pembebasan Yerusalem memicu Perang Salib ketiga yang dipimpin oleh raja-raja Eropa, termasuk Richard Purse dari Inggris, Richard the Lionheart. Selama beberapa tahun, Salahuddin dan Richard terlibat dalam pertempuran sengit dan juga negosiasi yang saling menghormati. Meski Richard berhasil merebut kembali beberapa kota pesisir, ia gagal merebut kembali Yerusalem. Pada tahun 1192, keduanya menyepakati perjanjian Ramlah. Perjanjian ini menyatakan Yerusalem tetap di tangan Muslim, tetapi mengizinkan peziarah Kristen yang tidak bersenjata untuk memasuki kota. Akhir kisah, hanya beberapa bulan setelah perjanjian itu, pada 4 Maret 1193, Salahuddin Al-Ayyubi wafat di Damaskus. Ia meninggal dalam keadaan yang sangat sederhana, hartanya hampir habis digunakan untuk membiayai perang dan amal. Warisan Salahuddin bukanlah sekadar kemenangan militer, melainkan teladan tentang bagaimana seorang pemimpin dapat menunjukkan ketegasan dalam membela keyakinan, sekaligus keadilan dan kemanusiaan terhadap musuh.